Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Dendi di podcast kita teman. Tempatnya teman bercerita. Gila, belum juga sih opening gue. Luar biasa. Hari ini di podcast kita teman kita kedatangan Tedean, yaitu salah satu juga member dari podcast kita teman. Oke. Tedean ini adalah member podcast kita teman juga yang megang salah satu akun official dari kita ya. Oke. Hari ini Tedean bakal ngasih dan sharing mengenai apaan tuh? Gimana sih buat aku masuk Polban gitu. Dan ternyata Tedean adalah satu lulusan dari Polban. Apa jurusannya sih? Administrasi bisnis. Anjir. Alhamdulillah lulus loh. Alhamdulillah lulus. Kalau politik nggak tuh? Alhamdulillah. Kalau politik teknik emang selalu Harus on time. On time. Kalau enggak nanti ulur setahun ya udah nggak bareng sama temen. iya. Kesempatannya cuma satu kali untuk ulur 1 tahun. Jadi gimana teh cerita awalnya? Jadi gini nih, berbagi aja ya. Kalau misalnya aku tuh kan awal mulanya masuk Polban tuh sebenarnya bukan aku sih yang pingin banget itu orang tua aku, terutama mama gitu. Nah mama aku tuh kayak gemes banget gitu, gimana caranya? Udah deh masuknya Polban aja, jangan masuk yang lain gitu. Nah pas aku tuh selalu diininya tuh dari kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA aku harus nanya ke guru BK aku untuk nanya-nanya masalah Polban itu. Nah akhirnya aku mulai nanya-nanya lah ke guru BK. Jadi itu dari kelas 2 SMA? Kelas 2 SMA itu harus langsung diarahin gitu, harus kemana, karena memang dari masa SMP pun aku kayak gitu. Jadi yang ambis tuh orang tuanya ya guys ya. Tapi orang tua alhamdulillah loh, jadi bisa anaknya bisa terawat dengan baik. Ntar aku juga bakal kasih simpulan sih ya. Cuma Nah, kan akhirnya yaudah oke, aku coba tanya-tanya ke guru aku dari mulai kelas 2. Nah, awalnya tuh cuma aku doang yang benar-benar antusias nanya-nanya kalau ya namanya anak kelas 2 lah ya, kita harus ngapain, kita masih main-main biasa. tapi itu pas didoktrin sama orang tua buat masuk ke Polban, kayak Teten udah punya niatan awal belum? Aku maunya ke sini gitu. Apa gimana sih? Awalnya sih aku tetap pengen ambisinya pengen ke ITB. Oh, ke ITB. Cuman maksudnya nggak mungkin lah, kemungkinan kecil banget kalau untuk masuk ITB karena aku dari SMK. Ya udah deh, aku rubah haluan ke Unpad paling. Ya udah, akhirnya aku cuman memang masih ambisi antara Unpad atau Polban, tapi mama lebih ke Polban gitu ininya. Nah, pas udah mulai ini aku mulai nanya lah akhirnya ke guru aku di pas waktu kelas 2. Setelah nanya-nanya, ternyata kata gurunya tuh jangan nanya dari kelas 2 terlalu dini, udah nanyanya nanti kelas 3 awal aja. Akhirnya ya udah oke, ditunda dulu. Nah, diundirnya tuh sambil aku tuh ngobrol-ngobrol gitu sama temen satu kelas. Nah, nggak tahu kenapa teman satu kelas tuh akhirnya kayak yang kepengaruh gitu dengan cerita aku tuh, padahal aku sendiri aja yang diceritain sama orang tua nggak kasih sama sekali gitu, belum ada pikiran sama sekali untuk ke Polban. Tapi pas aku masuk kelas 3, aku mulai nanya-nanya lebih ke guru, ternyata teman-teman aku dong yang lebih antusiasnya. Ya Allah, aku langsung Jadi sekarang tuh pada ikutan juga buat masuk hampir sekelas masuk semua, daftar semua ke Polban. Dan di antara kita semua tuh bisa dibilang aku tuh termasuk yang akhir-akhir lah gitu, yang paling cuek, yang emang akhir-akhir daftarnya tuh di antara teman-teman sekelas tuh. Sampai mereka tuh benar-benar ini berkasnya apa aja, ayo kita kesana kesini. Mereka udah ngasihin berkas, aku aja masih diem-diem aja gitu, masih nggak ini. Nah akhirnya perjuangannya kan bareng ya sama mereka satu kelas. Mereka tuh sampai gimana bu, udah ada belum keluar hasilnya gimana gini gitu dan lain-lain, selalu lebih update daripada aku gitu. Pas udah mulai semester 2 kan mulai ada penyerahan berkas dan lain-lain, udah beres, udah clear, mulailah ujian biasa kata salah. Itu tuh ujian SMB gitu ya? Apa jadi raport? Enggak, jadi raport. Aku belum kenal SMB sama sekali sih. Jadi memang langsung dari pas daftar PMDK kan, kalau dulu sistemnya PMDK ya. Sama. Nah PMDK, dari pas PMDK langsung ini gitu. Pas pengumuman banget, sebenarnya pengumumannya tuh Unpad dulu ya. Unpad dulu baru Polban kan. Emang Polban tuh agak akhiran gitu. Iya, agak akhiran. Tapi itu yang kadang suka pelarian gitu lah. Kalau buat Polban emang kamu tuh pelarian gitu.
Oh gitu ya. Enggak dong, enggak semuanya. Enggak semuanya, tenang. Nah, pas waktu itu tuh aku dapet pengumuman Unpad. Ternyata sebenarnya sih dari sebelumnya aku coba ini. Gimana? Next. Jadi aku cerita sebelum pengumumannya. Jadi gini, pada saat lagi ngobrol-ngobrol sama orang tua, jadi papa aku tuh agak berbeda pendapat sedikit sih. Sebenarnya aku tuh pengen banget ke Unpad. Mamaku oke lah, nggak masalah kalau memang kamu masuk Unpad. Asal jurusannya ini kan ini dan ini. Udah, akhirnya aku coba ini, ya namanya ikhtiar lah ya, ikhtiar dan berdoa gitu selalu. Pada saat ada lagi ngobrol bareng gitu ya di suatu malam, tiba-tiba papa aku tuh ngomong gini, "Dian, kalau kamu mau ke Unpad, berarti mau nggak mau kamu harus ngekos. Kalau nggak mau ngekos, ya udah putar haluan, jangan masuk ke Unpad." Aku langsung, nah loh. Iya juga ya gitu. Aku nggak mau ngekos, nggak kepikiran. Padahal kalau dari rumah aku tuh kan bisa naik bis gitu. Iya. Bisa naik bis. Di Nangor tuh kalau mau ke sana harus kalian pakai paspor dulu deh gitu. Nggak sejauh itu juga kali. Cuman yang awalnya tuh pikirannya udah mentok gitu, kalau misalnya aku masuk Unpad berarti aku harus ngekos, berarti ayo udahlah, kataku tuh daripada aku ngobrol sama mama, ya udahlah kataku tuh daripada aku harus ngekos, aku mending pulang pergi aja, berarti aku mau nggak mau harus ke Polban. Keterhaluan lah yang awalnya berdoa sungguh-sungguh ke Unpad. Akhirnya doa sungguh-sungguhnya ke Polban. Padahal itu jurusannya universitas yang sebenarnya nggak aku pinginin gitu. Kan biasanya kan antara Polban sama Unpad pun sama aja sebenarnya ya. Sama apa? Untuk itunya kan biayanya nggak sih kalau Iya, nggak terlalu ini, asal tergantung ininya juga kan. Makanya dia nggak mau ngekos. Yang jadi masalahnya ngomong ngekosnya itu, tapi aku ini mikir panjang, kirainnya tuh jurusan yang aku pilih itu memang kan, soalnya yang aku tahu pindah semua ya ke Nangor. SMK. SMK itu apa jurusannya? Perkantoran. Nah kan awalnya aku kira tuh semua Unpad udah pindah ke Nangor ya. Ternyata di saat harinya pengumuman, aku baru tahu kalau misalnya jurusan yang aku pilih itu masih ada di DU dong. Di DU. Bisa nggak sih rasanya? Bisa nggak sih rasanya? Itu kalian suka. Garut cuma acar deh. Acar hati kan. Acar masih enak. Iya, kalau ini udah, akhirnya udah lewat, udahlah kata-kata tuh lupakan saja. Tapi sebelumnya Mbak Dian udah itu juga udah cari tahu kalau untuk jurusan Mbak Dian tuh emang adanya di Nangor bukan di DU gitu. Salahnya aku nggak nyari tahu. Ya udah aja, udah pokoknya udah, kalau misalnya kamu mau di Unpad berarti kamu harus ke Nangor, harus kos, udah itu aja. Kayak terpatahkan gitu loh. Iya, udah langsung nggak ada ini gitu. Start gitu. Statementnya udah Iya, udah ya gitu. Nah itu, padahal bisa aja kan kalau misalnya ini aku bisa. Itu ini masih ambis tuh ya. Salahnya di situ sih sebenarnya. Jadi teman semua ada hikmahnya sih. Cuma nitip aja, jangan lupa kalau misalnya ini ada sesuatu hal, jangan lupa untuk dihiari benar-benar. Kalau misalnya ini cari info benar-benar, jangan sampai kayak aku misalnya, ya udahlah gitu. Next ya, lanjut. Akhirnya seminggu kemudian kalau nggak salah, aku tuh udah terlanjur stres ya udahlah stres, main lah akhirnya pergi sama keluarga gitu. Di tengah perjalanan aku kan memang pengumuman Polban nih, aku udah walah itu ada pengumuman penerimaan. Iya, penerimaan. Cari coba lihat, mamaku tuh emang udah ini banget, tapi aku nih emang sebenarnya nggak mau ya, tapi ya udahlah, dan emang mau kemana lagian aku udah nggak mau tes SNB juga gitu sebenarnya. Udahlah aku cek, pas aku cek lolos, kata aku tuh lolos sih bener, udah kayak sombongan gitu, aku lolos gitu ya. Dan aku tuh tahunya sebenarnya bukan aku sendiri duluan awalnya. Temen sekelas aku tuh udah ngomong duluan. Tahu nggak, yang lolos tuh dari satu kelas cuma kamu doang loh. Yang orang yang cuek, yang lainnya pada ambis pengen masuk Polban, dia pun yang cuek malah dia yang masuk gitu. Dari satu jurusan tuh ada 4 kelas. Kita tuh cuma ada bertiga yang lolos. Dari 4 kelas. Dari 4 kelas, satu kelasnya kebayang 35 sampai 40 orang. Cuma ada 3 orang yang lolos Polban ke jurusan itu. Kita walaupun beda kelas gitu, tapi wah, semua yang lain langsung
ya udahlah, kamu udah berjuang saja di Polban sendiri katanya. Kalau pokoknya itu kalau misalnya lulus, kalau kamu lulus itu ijazahnya buat kita semua. Wih. Langsung oke. Gue untuk SMK. Perjuangannya ya Allah kadang ya udah deh, ya udah aku ini kataku tuh sebenarnya ya udahlah, tapi memang sebenarnya kan pilihan yang lain, tapi aku karena nggak mau tes lagi, ya udahlah ambil PMDK aja lah, kenapa nggak diambil coba dari depan mata. Ya udah akhirnya aku masuk PMDK, jurus di D3 administrasi bisnis, jurusan administrasi niaga gitu. Jadi apa ya sih pembelajaran di niaga itu? Sebenarnya kalau misalnya kalian yang udah masuk ke SMK jurusan administrasi, itu tuh udah sama banget. Tinggal sama banget. ngasal gitu ya. Jadi apa ya? Kalau yang aku tangkap itu semua pelajaran yang ada di SMK tuh kayak diulang lagi semuanya. Diulang lagi. Nah, jadi mudah banget dong ya? Mudah susah sih sebenarnya. Karena kan memang ada dosen yang emang ya baik gitu, baik banget. Jadi ya kita harus pintar-pintar cari ininya juga gitu. Tapi luar biasa lah kalau misalnya yang aku tangkap dari Polban itu. Prospek ya? Apa? Prospek Prospek ke depan. Graduate-nya apa sih, kerja di mana dan bagian apa gitu? Kalau prospeknya sendiri biasanya sih di perkantoran atau pemerintahan. Kalau untuk bagiannya sendiri karena kita di administrasi, semua bidang nggak masalah. Yang penting ya kita menguasai administrasi. Iya. Kayak gitu. Oh, juga ada sih cerita dari Polban gitu. Oh iya kan ini salah satu orang yang tersakiti gitu oleh Polban. Ini yang tersakitinya. Oleh Polban sih emang akunya aja yang nggak kurang niat ya. Merendah untuk Polban ya. Karena kita takut karena kalau kita masuk Polban jadi maju Polban. takut aku tuh kayak aduh mudah banget sih kok gini doang gitu, kayak nggak ada tantangan gitu. Atau jadi aku tuh bego. Ya itu bete sih, beda tipis ya. Jadi pas lulus SMK tuh aku ngambil SNM ke songongnya aku tuh langsung ngambil Unpad gitu. Yes. Songong ambil geologi, ya ampun ya pede banget sih lu gitu kan ya. Udah geologi tapi emang nggak masuk kan. Dan bodoh aku tuh nggak ngambil PMDK Polban. Harusnya kayak aku ya, Ambil guys. dulu kan, harusnya kan ambil Nah, PMDK inget ya. sebagai cadangan. Nah itu aku ngambil PMDK, jadi langsung wah PMDK nggak ngambil nih, dia harus SBM kah, SMB. Tapi ternyata PMDK di SMK aku tuh diblok sama Polban. Kalau itu tuh banyak banget cerita kayak gitu. Itu satu angkatan aku. Iya, satu angkatan nih. Angkatan itu pada nggak ada yang masuk Polban sama sekali tahun 2019. Karena itu angkatan sebelum-sebelumnya ada banyak Ada yang nggak masuk. masalahnya, Nah, kayak ada problem. makanya kalau misalnya kalian yang memang daftar Udah ke masuk satu, Polban. ya apalagi Polban, jangan Please inilah, lah. jangan ini, kasihan adik-adik kelasnya, Seriusin, bro. kasihan adik-adik kelasnya. Masuk gitu. Kasihan yang lain kepada Nah yang itu masuk. perjuangan aku, kenapa aku ya udah akhirnya aku masuk aja ke sana tuh karena itu. Dia harus menekuni gitu Sampai lulus, sampai iya, lulus. blacklist seangkatan. Iya, maksudnya ke Berarti aku alhamdulillah karena nggak ikut PMDK sih. Jadi Siapa kakak kelasnya? Bilang. kakak kelasnya gue nggak tahu siapa. karena itu pasti banyak banget, guys. Iya. Dan berarti emang seangkatan kita jadi ke SMB kan. Aku tuh berenam satu kelas, bukan berdelapan. Sampai ikutan les. Karena kan kita kan aku kan 4 tahun sekolahnya. Setahun terakhir itu kita nggak belajar, kita PKL dan nyusun apa namanya, sidang dan lain-lain lah, uji kom gitu. Jadi setahun itu kita nggak belajar. Tiba-tiba harus nyiapin SMB kan buat belajar lagi. Iya. Jadi kita harus les dulu. Kita berenam les gitu. Lesnya di mana itu? Lesnya di mang lesan gitu, bukan di lesan yang kayak prima Enggak, soalnya kan ada. bukan. Sebulan gocap cuy. Wah, Murah banget. Itu tukang les yang buat anak-anak SD baru masuk itu loh. Udah gitu ya? Nggak boleh gitu. Ya padahal aku tuh ikutan les gitu buat persiapan SMB. Sampai SMB tiba, kita pas les tuh karena kita nggak tahu emang aku yang bego gitu ya. Itu pas les tuh nggak ada satupun yang nerap ke otak gitu. nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Itu belajarnya emang belajar apa? Karena emang kan
di SMK sama waktu nggak belajar fisika yang terlalu dalam. Iya, Beda iya. kan? Beda Aku banget. kan teknik, walaupun waktu SMB kan kayak bukan teknik ya. Apa Iya. sih? Nggak tahu lah itu. Bentar, ngambil jurusan apa waktu itu? Teknik. Enggak, tekniknya. Kan teknik Iya. tuh Polban tuh banyak ya. Iya, aku teknik. Aku sebutin nggak sih? Aku ambil refrigerasi karena Oh, refrigerasi. di Oh, SMK jadi kan aku- sebidang. Iya, sebidang. Oh, oke. Awalnya sih nggak mau ya, cuman karena masa aku nggak masuk ke Unpad, yaudah aku masuk Polban aja nyobain gitu, karena pelarian gitu kan. Ya, sabar ya Polban. Udah nggak pelarian nggak masuk kan emang. Jadi siapa yang salah? Sombong di awal. Siapa yang salah itu? Aku yang salah gitu. iya. Apa sih? Kurang ikhtiar kali, Iya kali ya, kurang doa juga kali ya. kurang doa. Emang- Doa dan ikhtiar itu Mm-mm. luar biasa. Emang bukan jalannya sih emang ya, nggak apa juga lah. Bukan Jadi, bukan waktu pada. les berapa minggu ya, lupa lah, sebulan 2 bulan gitu buat siapin SMB. Pas SMB tiba itu soalnya tuh nggak ada Gak ada yang dipelajari sama sekali. dipelajari, cuman kayak tetap nggak bisa jawaban. Itu jawabnya bisa. apa ya? Heeh. Jawabannya apa coba? Inggris pun Inggris Indonesia ya sebisanya aja gitu. Pas pengumuman ya nggak masuk lah, orang akun juga asal-asalnya isinya, jadi Iya. aku tuh nggak masuk Polban. Gimana rasanya? Biasa aja. Katanya Jadi kayak depresi sih kan. Ya terus aku mau kemana ya gitu kan. Awalnya kan emang nggak mau dulu kerja karena pengen kuliah gitu. Tapi aduh masa harus ke swasta. Swasta kan emang pada mahil-mahil sih ya. Mayos. Hah? Pokoknya jauh banget sama negeri. Iya makanya wah depresi sih, harus kemana lagi. Polban nggak masuk. Yang aku sia-siain nggak masuk gitu kan. Akhirnya aku kerja. Apaan sih? Akhirnya kerja. Tapi memang ujung-ujungnya kerja. Iya. Nah itu, Karena- ujungnya kerja. Karena guys, kalau kita masuk SMK tuh emang didesain anak-anaknya tuh untuk kerja terlebih dahulu. Lulusan yang apa ya, yang apa sih? Sukses tuh yang dia kerja dulu gitu. Kata guru aku yang dia nggak terlalu itu buat kuliah gitu. Biarkan untuk kerja Untuk kerja dulu gitu. Kayak buat apa lu masuk SMK kalau nggak kerja gitu. Akhirnya aku kerja dulu gitu. Setuju. Karena aku tuh awal masuk SMK, kenapa aku jadi masuk SMK tuh awalnya sama mama tuh di ini juga, bahwa kalau misalnya kamu masuk SMA itu mau ngapain, katanya nggak punya bekal sama sekali, udah masuk SMK aja. SMK tuh nanti ujungnya bisa kuliah juga, bisa langsung Bisa kerja, juga, nggak ya. Jadi kita masalah punya gitu. option gitu loh. Kita mau kerja kah apa kita mau kuliah kah, jadi kita udah punya basic dulu Nah, lah, itu. udah punya kemampuan bisa. Iya, SMK bisa. Jadi juga sih kayak tadi masalah ambis orang tua gitu. Ambis orang tua juga emang baru aku sadari bahwa ambis orang tua pun berperan penting kok dalam kehidupan kita gitu. Kalau dulu mikirnya gini, kok kita maunya ini, kok orang tua malah nggak sejalan sih gitu kan ya? Mungkin Iya Allah nggak sih? berkehendak tuh dari orang tua Orang tua, juga. ternyata. Perantaranya tuh bisa Nah, jadi orang tua loh. Karena kan orang tua tuh udah mengalami dan udah merasakan asin pahit garam kehidupan tuh lebih lama kan, jadi lebih tahu bahwa Setuju. orang tua tuh udah mengarahkan anaknya udah kesini walaupun melihat anaknya dia mau kesini tapi orang tuanya enggak, kamu kesini aja. Ternyata bener gitu guys, sama kayak sama apa yang kita pilih ya. Iya, bener kayak banget. mikir kenapa sih mereka tuh nggak support apa yang kita mau, tapi ternyata Ternyata- semua tuh ada hikmahnya guys. Nah, itu. Bener Dan loh. aku merasakan itu. Dan aku yang merasakan itu. Bener, luar Bener biasa. nggak sih ya? Luar biasa. Setelah kalau kalian juga pasti masakan sih kalau misalnya nurutin apa yang kata orang tua itu pasti ada hikmahnya gitu. Dan aku tuh benar-benar merasakan pada saat kan yang awalnya tuh aku nggak mau ngapain masuk SMK, ngapain aku ini gitu. Tiba-tiba kebukti semua pada saat aku yang lolos Polban itu kebukti. Karena kan setelah lolos Polban belum kan untuk wisuda pun belum gitu ya di SMK tuh belum ada kelulusan gitu karena masih 3 bulan kemudian kan baru kelulusan. Nah, tapi ijazah tuh udah dimulai di tangan. Jadi udah mulai ada SKWN lah kalau Iya. ininya. Udah ada transkrip nilainya, udah ini. Otomatis kan kita dalam waktu 3 bulan ngapain coba nganggur. Akhirnya aku langsung ngelamar kerja dan langsung keterima. Katanya mau kerja. Keterima Ya, dan sebelum- akhirnya kerja dulu Sebelum sebulan. kuliah, ya, sebelum- Kerja dulu sebulan, terus baru lulus, baru kuliah. Jadi benar-benar ngerasain banget yang namanya omongan orang tua tuh langsung luar biasa. So itulah cerita pengalaman bahwa apa ya, kalau kita nurutin orang tua tuh
luar biasa. Luar biasa. Kok jadi temanya jadi itu ya? Tema kok jadi ke parenting gitu kan? Iya. Ya udah ketemu lagi di podcast kita teman selanjutnya. Bye.